Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 14. Kita akan mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Ya, saya ucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang hadir secara onsite maupun yang ibadah secara online. Ya, Bapak Pardamaian sedang melayani di gereja GBI Kasih Karunia karena kita adalah tubuh Kristus di kota dan di bangsa ini. Jadi kita melayani juga di gereja-gereja yang menjadi rekan dalam satu pelayanan ya. Baik, sudah ada di layar ya. Oke, kita baca ayat yang ke-14 dulu ya. Baca sama-sama ya, 2, 3, ya. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Lukas 14 ayat 15. Oke. 2, ya. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Elohim, Tuhan ya. Baik, sampai situ dulu. Karena pasti nanti rada bertanya-tanya kita ya. Ini siapa ya yang mendengar dan apa yang didengar sampai bisa ngomong berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedikit cerita, nanti bisa dibaca di rumah Lukas 14 dari awal, dari ayat ke-1. Baik, jadi ini perkataan dari salah seorang tamu yang diundang oleh seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi. Nah, Bapak Ibu sekalian tahu ya, orang-orang Yahudi itu ada golongan Farisi, ada golongan Saduki. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang agama Yahudi, tahu tentang hukum Taurat. Nah, bedanya apa ya Farisi sama Saduki? Saya nggak jelaskan semuanya, tapi salah satu beda yang paling signifikan, yang paling kelihatan bedanya adalah kalau golongan Farisi itu mereka percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Ya, jadi ada kehidupan setelah kematian. Kalau orang-orang atau golongan Saduki itu enggak. Nah, jadi ceritanya ini kalau baca di ayat-ayat di atasnya, Yesus itu lagi makan karena diundang dari salah seorang pemimpin golongan Farisi ini pada hari Sabat. Kita tahu ya, pada hari Sabat orang Yahudi itu tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kok bisa makan? Iya, dia masaknya sebelum hari Sabat. Nah, itu boleh, jadi bisa makan-makan di hari Sabatnya. Nah, ceritanya adalah Yesus itu ketika kumpul dengan orang-orang Farisi ini, Yesus mengajar ya, Yesus melakukan mujizat kalau kita baca di ayat-ayat di atasnya. Lalu tiba sampai Yesus mengajar orang-orang Farisi ini tentang berbahagia ya kalau dia bilang nih sama yang ngundang nih, Yesus bilang sama orang Farisi yang ngundang dia makan, berbahagia kalau kamu itu bikin pesta, bikin perjamuan, baik itu perjamuan makan siang maupun malam, ngundangnya itu bukan keluarga, bukan teman, bukan orang-orang yang kaya. Karena kalau kamu ngundang mereka, mereka bisa ngebalas budi sama kamu. Nah gitu. Tapi kalau kamu ngundang orang miskin, orang cacat, orang yang tidak punya apa-apa gitu ya, kamu berbahagia. Wah, ini Yesusnya benar-benar ya kontroversial banget gitu ya. Kamu berbahagia, kenapa? Karena kamu gak bisa ngarepin orang-orang itu ngebales kamu. Tapi nanti di kehidupan yang kemudian, nah ini karena orang Farisi kan percaya ada kebangkitan. Nanti di kehidupan kemudian kamu dapat balasannya. Gitu loh. Yesus ngajar kayak begitu sama si orang Farisi ini dan tamu-tamu itu dengar gitu ya. Nah, baru nyampe di ayat 15 ini. Salah
salah satu tamunya bilang gini, ih berbahagia banget ya orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim. Padahal Tuhan sedang gak bicara kerajaan Tuhan. Tuhan sedang bicara sama pemimpin orang Farisi ini tentang kalau mengundang makan siang atau jamuan malam, ngundangnya orang-orang yang susah karena kamu akan dapat balasannya nanti di kehidupan setelah kebangkitan. Nah, waktu ini salah satu yang hadir, tamu yang hadir pada jamuan itu ngomong kayak begini, Yesus lanjutkan. Yesus gak bilang gini, wah bagus, benar kata kamu itu. Enggak, yuk kita baca ayat yang 16 yuk. Kita gantian ya bacanya ya, karena ayat 16 sampai ayat 24. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Ayat yang ke-16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau cerita dulu tentang konteksnya ini ya. Baru nanti kita aplikasikan atau apa yang kita dapat dari konteks ini. Jadi konteksnya adalah Yesus lagi ada di perjamuan makan orang-orang Farisi ya. Ini masih konteksnya masih nyambung ya. Dengan yang tadi ayat yang 15, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan gitu ya. Lalu Tuhan bilang begini, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Bapak Ibu pada waktu itu, saya baca sedikit sejarahnya ya. Kalau bikin perjamuan orang-orang Yahudi itu ada undangan pertama biasanya. Jadi 2 kali undangan. Undangan pertama tuh dikasih tahu, aku akan adakan perjamuan. Perjamuan yang besar, kamu datang. Ya dikasih tahu tetangganya, teman-temannya semua gitu loh ya. Para undangan ya. Kapan? Yang jelas tanggalnya udah tahu, bulannya udah tahu, harinya udah tahu. Jamnya enggak. Saya juga waktu baca ini, lucu juga ya, beda sama kita gitu lah ya. Kalau kita mau undangan lengkap semua ya. Hari, tanggal, jam, bulan, tahun gitu kan. Kalau mereka kebiasaannya seperti itu, saya baca-baca gitu ya, karena saya penasaran kenapa nih orang-orang pada cancel gitu kan. Nah, jadi pertama udah diumumkan, mereka siap, sedia mau ikut, mau datang gitu loh ya, siapkan hari, tanggal. Lalu tuan rumah itu akan menyediakan segala sesuatu dan setelah siap, baru dia kasih tahu ini undangan yang kedua. Undangan yang kedua itu udah kasih tahu jam sekian. Datang, pesta sudah siap. Tiba-tiba itu sudah dilakukan. Orang-orang yang katanya waktu di undangan pertama siap untuk hadir, kita baca di ayat yang tadi 18, 19, 20. Mereka bilang apa? Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Tiba-tiba dia bilang aku sudah membeli ladang. Loh, emangnya ladang itu gak bisa dilihat besok? Kalau udah kasih tahu pestanya tanggal berapa, bulan berapa. Ini orang-orang yang berdali-dali kan. Ini lumrah.
Ini bicara tentang kepemilikan harta biasanya. Banyak orang kalau hartanya itu harus dijagain gitu loh ya. Ada ya, gak bisa ibadah, jagain rumah. Buset, rumahnya emang punya kaki gitu ya. Ini sama nih kelompok ini. Kelompok yang bilang, saya lagi udah beli ladang gitu loh ya. Saya mau melihat ladang. Yang kedua, dia bilang apa? Saya udah beli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Nah, ini bicara pekerjaan gitu ya. Emang gak bisa nyoba lembu besok? Emang harus hari ini nyangkul atau ngebajak sawah? Kan bisa besok sebenarnya. Banyak orang berdalih-dalih juga soal pekerjaan. Nanti kalau saya udah selesai pekerjaan saya bisa ibadah, saya bisa begini, saya bisa begitu. Ada banyak orang berdalih-dalih seperti itu kan. Saya masih jualan, apalagi hari Sabtu Minggu itu hari-harinya banyak yang beli. Nanti. Golongan yang ketiga adalah aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Dia ambil zaman perjanjian lama. Kalau tentara baru menikah memang setahun dia harus istirahat. Lah ini kan bukan berperang, pesta Bu. Pesta makan bukan berperang. Tapi dia pakai alasan seperti pada waktu perjanjian lama. Kalau orang kawin setahun mesti istirahat biar ngurus istrinya gitu ya. Ini kan bukan berperang, ini makan-makan Bu. Tapi inilah keluarga. Nanti kalau anak-anak saya udah besar, saya akan datang sama Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan nanti anak udah besar, nanti kalau anak saya sudah nikah, sekarang lagi bekerja keras untuk apa? Kuliah. Udah tahu biaya kuliah sekarang mahal, nggak masuk negeri lagi. Masuk negeri pun juga mahal sekarang, nggak ada lagi yang nol. Ini golongan kelompok yang ketiga. Biasanya alasan karena keluarga. Kira-kira nih, kalau Bapak Ibu teman-teman jadi si pengundang yang udah bikin pesta besar dan menyiapkan segala sesuatu, marah nggak? Halo? Murka? Bukan kesel lagi. Alkitab bilang murka. Ya iyalah, dia udah siapkan segala sesuatu dan dia udah dijanjikan bahwa orang-orang yang diundang ini bakal datang. Murka, nih Alkitab bilang begini apa? Waktu hambanya itu balik, murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergi. Dengan segera ke segala jalan, lorong kota, bawa kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Mereka pergi, hambanya pergi. Balik gini, udah tuan, udah yang cacat, lumpuh, buta udah diajak-ajakin gitu ya. Tapi ternyata dikatakan di sini bahwa masih ada tempat. Ternyata orang-orang lumpuh, buta, cacat pun ada juga yang gak mau diajak ke pesta Bu. Ternyata orang-orang yang susah pun juga ada. Kenapa? Karena mereka pusing dengan kesusahannya. Sehingga gak bisa lihat pesta yang sedang disiapkan. Udah pestanya cuma-cuma, lu tinggal datang aja makan, udah gitu pulang kenyang. Tetap juga ini ada orang-orang yang terpekur ya sama masalahnya. Yang dia lihat masalah aja, masalah. Sehingga ketika ada undangan pesta, dia enggak bisa melihat itu satu kesempatan untuk dia menikmati sukacita. Bapak Ibu kalau pesta itu kan pasti sukacita, benar enggak? Biarpun ada masalah, biarpun ada hutang kita, biarpun ada konflik. Datang ke pesta tiba-tiba tuh konflik hilang, tiba-tiba tuh kayaknya hutang itu, bukan berarti hutang enggak harus dibayar gitu. Tapi tiba-tiba hutang tuh kayaknya ringan banget, benar enggak? Karena di pesta semua orang happy, betul? Tapi ada orang-orang yang karena begitu terpakunya dengan kesulitan hidup, kesusahan hidup. Dia terikat dengan kesusahan hidup. Makanya hambanya bilang, masih ada tempat Tuhan. Lalu Tuhannya bilang apa? Lalu Tuhannya bilang ini, pergi ke semua jalan, lintasan dan paksalah orang-orang. Sekarang paksa orang-orang yang ada di situ untuk masuk karena rumahku harus penuh. Ini tema atau judul khotbah saya. Karena rumahku harus penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa ngebayangin gitu ya.
Ini Yesus lagi ngomong di tengah-tengah golongan orang Farisi yang tahu persis tentang hukum-hukum Tuhan. Orang-orang yang pandai dalam beragama gitu ya. Yesus sedang memberikan satu perumpamaan sebenarnya lewat kejadian ini, lewat firman Tuhan ini. Ya, bahwa sebenarnya orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang diundang itu loh. Kita tahu ya Bapak Ibu ya, bahwa keselamatan mula-mulanya itu diberikan kepada siapa? Bangsa Israel. Itulah hak prerogatifnya Tuhan. Kedaulatan Tuhan, kita nggak bisa bilang, kenapa sih Tuhan? Yang ini dong, ini nggak bisa. Itu haknya Tuhan. Dia menetapkan dari awal untuk menjadikan keturunannya Abraham. Dia buat janji keturunan Abraham itu akan menjadi umatnya Tuhan. Dengan umatnya Tuhan itu, maka dunia ini akan melihat Tuhan lewat umat Tuhan ini. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Tuhan itu ngebalelo. Artinya apa? Ngebrontak, benar? Kalau kita baca di perjanjian lama, sampai perjanjian Yesus datang ini perjanjian baru. Umat Tuhan itu ngebalelo, ngebrontak. Sampai akhirnya dikatakan di dalam firman Tuhan, keselamatan itu akhirnya dibuka untuk bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Artinya kita yang bukan orang Israel dicangkokkan ke pokok. Nah, kita ini adalah bukan orang-orang keturunan Yahudi, benar nggak? Coba lihat kiri kanan, mirip nggak sama orang Yahudi? Ya, bisa lihat di Google tuh orang-orang Yahudi mukanya kayak gimana. Enggak ada kan? Enggak ada yang mirip-mirip banget gitu kan. Ya, tapi kita ini menjadi umatnya Tuhan sekarang gitu loh. Karena apa? Ini gara-gara pemberontakan si umatnya Tuhan. Ya, jadi Yesus tuh lagi ngomong nih sama kelompok golongan Farisi ini gitu loh. Kalau kamu enggak menerima undangan pestaku, nah Yesus tuh lagi mengumpamakan undangan pestaku itu, maka yang kejadian adalah orang-orang di luar kamu. Orang-orang yang kamu anggap anjing, maaf ya. Orang Yahudi tuh nganggap kita nih, orang di luar Yahudi itu anjing, sampah. Mungkin orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang miskin gitu loh ya. Sangat merendahkan banget tuh orang Yahudi sama kita gitu loh ya. Memang itu kenyataannya seperti itu. Kalau baca di Alkitab kan gitu. Sampai Yesus pernah bilang tentang seorang perempuan, lalu dia minta, lalu Yesus bilang enggak boleh makanan. Yang pertama kan Tuhan harus kasih sama umat Tuhan. Tapi orang perempuan itu juga bilang ya anjing pun makan dari remah-remah Tuhannya gitu ya. Jadi mereka pun sadar bahwa mereka kelompok bukan kelompok Yahudi, itu kelompok warga kelas bawah, kelas anjing gitu. Maaf nih ya, maaf. Saya harus ngomong karena memang ada di Alkitab tulisan anjingnya ada gitu loh ya. Ya, bukan maunya saya gitu ya. Kelompok anjing. Jadi kita ini kelompok guguk, dulu ya, serem banget ya. Tapi karena anugerah kita dicangkokkan, kita menjadi umatnya Tuhan gitu ya. Nah kembali lagi ke konteksnya ini. Jadi konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang bicara sama orang-orang Farisi bahwa kalau kalian nggak menerima undangannya yang Yesus tawarkan, maka mereka nggak bisa bilang berbahagia ya orang yang dijamu dalam kerajaan Tuhan. Lu nggak bisa ngomong berbahagia, lu nggak berbahagia. Gitu loh sebenarnya Tuhan mau ngomong gitu sama orang-orang Farisi. Dan di ayat yang ke-24 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang ini akan menikmati jamuanku. Nah, saya akan masuk ke kita gimana, aplikasinya ke kita. Kalau kita lihat ayat yang 16 sama 24, kita bisa dapat satu kesimpulan bahwa siapakah yang mengadakan perjamuan besar itu? Siapa? Tuhan. Ayat 24 dikatakan gini, orang-orang yang telah diundang itu tidak akan menikmati jamuanku. Nah, tolong perhatikan ayat 24. Artinya, waktu di ayat 16, Yesus katakan ada seorang mengadakan perjamuan. Lalu di ayat 24 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah bahwa Yesus sudah menyediakan pesta buat semua manusia di muka bumi ini?
Kenapa pesta? Karena dia sudah menyelesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. It is done. Sudah selesai. Pengampunan atas setiap dosa-dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini, dia sudah selesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya pesta dong. Bukankah hal yang paling menakutkan dan paling memberatkan dalam hidup seseorang ketika dia tahu kesalahannya tidak dimaafkan, dosanya tidak diampuni? Bukankah itu hal yang paling terpuruk buat seorang manusia? Hal yang terberat, persoalan yang paling berat seluruh umat manusia adalah dia tahu dosanya itu belum diampuni. Sehingga ketika Yesus bilang, aku buatkan pesta. Kenapa? Karena aku sudah menyelesaikannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib buat saudara dan saya. Buat setiap kita yang menyaksikan ibadah ini. Saya sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Pengampunan dosa untuk setiap dosa-dosa manusia. Sebutin aja dosa-dosa apa. Dari dosa kecil sampai dosa besar. Sama aja. Gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Hukumannya sama, maut. Dan itu sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. So come on, let's party gitu kan. Ayo kita pesta. Karena apa? Orang yang dimerdekakan dari dosa itu adalah orang-orang yang bersuka cita. Amin. Kita bisa bersuka cita karena kita tahu ada yang membebaskan hidup kita. Banyak orang tidak tahu bahwa hidupnya sudah dimerdekakan oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Masalahnya kan itu. Itu sebabnya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang meresponi undangan pestanya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Makanya kita ada di sini, ada yang beribadah secara online. Tapi ingat, kita punya misi. Setelah kita masuk di dalam pestanya Tuhan kita, kita punya misi. Apa misinya? Untuk kita pergi. Kenapa? Karena kita adalah menjadi hambanya Tuhan. Betul? Yesus itu kasih banyak perumpamaan tentang hubungan loh. Hubungan kita dengan Dia. Hubungan anak sama Bapa. Hubungan sahabat. Tetapi juga hubungan sebagai hamba dan Tuhan. Betul? Yesus adalah Tuhan kita, Lord. Dan kita adalah hambanya. Makanya saya coba aplikasikan apa yang kita baca tadi. Hambanya, Tuhannya bilang kepada hambanya, pergi, undang. Kita akan pergi. Itu sebabnya Matius 28 ayat 19 sampai 21, coba bisa ditayangkan. Ayat-ayat ini mengingatkan kita ketika Yesus mau naik ke surga, ketika dia mau menyelesaikan kehidupannya di muka bumi ini dengan kembali kepada Bapa di surga, maka dia berikan perintah kepada kita. Segala kuasa di bumi dan di surga ada padaku, kata Yesus. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita jangan happy-happy, asik kita pesta-pesta terus. Oh, pesta-pesta terus, jangan sampai di pestanya. Tapi what next setelah pesta? Karena apa? Karena banyak orang yang belum masuk di dalam pestanya Yesus. 7 miliar, lebih kurang 7 miliar manusia di muka bumi ini katanya. Belum nyampe setengahnya itu masuk di dalam pestanya Yesus. Lalu siapa yang akan menyelesaikan sekian miliar yang belum masuk ke pestanya Yesus? Ini aku Tuhan, utuslah dia Tuhan. No, kita. Karena di dalam perikop ini, hambanya itu yang disuruh pergi. Pergi, undang. Pergi, cari. Pergi, paksa. Siapa? Kita. Kita yang disuruh. Jadi
Kalau jadi orang yang percaya kepada Kristus, jangan cuman kemarin Papa ada nyanyi, ku ingin tetap di sini. Wah, harusnya lagunya pergi, beritakanlah, pergi. Wah, harusnya begitu. Orang-orang yang udah percaya Yesus, dia udah dapatkan anugerah pengampunan dosa. Harusnya nih hatinya bergelora melihat ada temennya, ada saudaranya, ada anaknya, ada suaminya mungkin, ada istrinya, ada teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, sohibnya, bestinya, di kantor yang belum menikmati pesta bersama-sama Yesus. Harusnya itu yang terjadi dengan orang-orang yang sudah menikmati pesta bersama dengan Yesus. Sehingga Matius 28 ini kita lakukan, pergi jadikan segala bangsa murid. Pergi, undang, katakan, Yesus mengundang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus berikan undangan sama kamu. Yesus gak bawa agama, jangan bilang ini, marilah ke agama Kristen. Oh bukan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datang ke pestanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, berapa banyak jam-jam kita ada di kantor, jam-jam kita ada di bisnis kita, jam-jam kita ada di pekerjaan kita, jam-jam kita ada di rumah, mungkin bertetangga, bersosialisasi dengan tetangga, ketemu tukang sayur yang mungkin ibu-ibu rumah tangga atau pensiunan yang banyak waktu udah di rumah. Berapa banyak waktu kita ketemu sama mbak-mbak yang ada di rumah kita, asisten rumah tangga. Yang punya asisten rumah tangga atau yang punya babysitter mungkin di rumahnya. Berapa lama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setahun. Apakah mereka sudah kita bilang, marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada si empunya pesta yaitu Yesus. Bukan berikan agama Kristen. Kita berikan Yesus yang adalah jalan keluar dari setiap persoalan manusia di muka bumi ini. Undang. Sekalipun kita akan menghadapi orang-orang yang 3 kelompok itu. Diundang gak mau, gak apa-apa. Karena bagian percaya pada Yesus itu urusan Roh Kudus, saudara. Tadi waktu saya duduk di sini, saya nyanyikan pujian terakhir gitu ya. Saya diingatkan Tuhan gini loh. Kita udah melewati pandemi 2 tahun lebih, betul? Sebenarnya pandemi itu adalah masa tuayan. Tiba-tiba saya dapatkan satu, enggak pengertian ya sebenarnya itu udah kita tahu sama-sama. Tapi setelah pandemi apa yang terjadi Bapak Ibu? Perang Ukraina dengan Rusia. Pandemi belum selesai, maksudnya belum selesai masa pemulihannya. Tapi negara-negara di Eropa dan dampaknya ke Asia kena imbas daripada perang Rusia-Ukraina. Tapi Tuhan ngomong sama saya, aku kasih waktu untuk kamu beritakan Injil. Aku kasih waktu untuk kamu mengundang. Karena apa? Jujur, saya bilang waktu itu sama siapa? Waktu di doa hari Jumat ya. Dalam minggu-minggu ini saya banyak dapat telepon orang-orang yang berkeluh kesah. Bisnisnya lesu. Dia berjualan juga jualannya lesu. Karena lesu maka mempengaruhi hubungan suami istri. Karena apa? Suami penghasilannya sedikit. Sementara kebutuhannya nggak bisa diturunin. Akhirnya konflik suami istri. Saya bilang Tuhan, yes. Masa-masa imbas daripada Rusia Ukraina. Saya percaya ini waktunya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kita bawa mereka mengenal kepada Yesus yang adalah sumber daripada penyelesaian setiap masalah yang ada di bawah kolong langit ini. Amin. Inilah kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang susah datang sama kita, dia sharing sama kita. Inilah kesempatan buat kita mengenalkan Yesus, saudara. Benar. Bukan kita juga sama-sama, iya ya, sama gue juga susah. Sekarang lagi polusi di Jakarta, banyak orang sakit.
Dia telepon ke kita terus kita bilang, iya sama, gue juga sakit. Kita sama-sama sakit ya. Come on. Halo? Di mana Yesus penyembuh? Katakan, Yesus menjadi jalan keluar dari setiap sakit penyakitmu. Ya bagian menyembuhkan tuh Yesus. Yang penting kita bawa mereka sama Tuhan. Itu kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mau nunggu kapan lagi gitu loh. Mau nunggu apa? Mau nunggu apa? Mau nunggu gempa di Jakarta ini baru kita sertuan. Hah? Mau nunggu aniaya? Ya. Jangan sampai ini terjadi 3 kelompok ini gitu loh ya. Kita pun gak ngerti bahwa kita punya misi. Ingat, setelah kita ikut perjamuan dan di dalam pesta itu, maka ada tugas, yaitu misinya Tuhan. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Kenapa? Karena Tuhan mau sebenarnya semua orang percaya kepada Yesus. Amin. Tuhan mau agar rumahku harus penuh. Siapa yang memenuhkan rumahnya Tuhan? Lah Yesus sudah naik ke surga. Makanya Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tunggu di Yerusalem. Sampai aku perlengkapi ketika Roh Kudus turun. Alkitab mengatakan Kisah 1 ayat 8. Boleh ditayangkan ayatnya? Kalau Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Mulai dulu dari lingkungan. Bersama dengan itu di Yudea. Bersama dengan itu di Samaria. Bersama dengan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Arti dan di sini artinya paralel. Bersamaan. Jadi kita gak bisa nunggu. Wah tunggu dulu keluarga saya dulu. Percaya kenal Yesus. Baru saya akan ke Yudea. Ke tetangga. Baru saya ke yang non-Kristen. Baru saya sampai ke ujung-ujung bumi. Ini paralel. Dan itu artinya paralel. Jadi artinya saudara pergi ke suatu tempat. Ada kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Beritakan kabar baik. Amin. Tapi itu Samaria bu. Orang yang itu. Kan harusnya Yerusalem dulu. Enggak ini bersamaan. Silakan. Ya, Yerusalem juga kita jadi saksi. Dimanapun kita berada kita jadi saksi. Amin. Kita menjadi saksi, tapi saya bukan orang ahli Alkitab bu, saya gak ngerti firman Tuhan. Siapa yang nyuruh kamu beritakan firman Tuhan? Yang disuruh adalah beritakan bagaimana Tuhan menjamah hidupmu, mengubah hidupmu, beritakan itu kepada orang lain. Itulah yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Perempuan Samaria gak mengerti firman Tuhan. Tapi ketika dia ketemu Yesus dan Yesus menegur tentang dosanya bahwa dia adalah seorang yang berzina, punya 5 laki-laki dan sekarang pun bukan laki-lakinya. Dia shock, lalu dia bilang, kau benar-benar nabi, tahu persis kehidupanku. Lalu dia pergi ke kotanya, yang dia ceritakan apa? Yang dia ceritakan bahwa Yesus menegur hidup dia. Orang itu tahu persis hidup saya. Dia adalah nabi, dan orang-orang sekotanya datang ketemu Yesus. Itu namanya menjadi saksi Bapak Ibu. Makanya tadi lagunya bagus juga. Sejak kita percaya Yesus harusnya kita gak kompromi dengan dunia ini. Wah itu kalau nyanyi itu saya berpikir, itu harus nyanyi di setiap hari itu mesti dinyanyikan gitu ya. Biar apa? Biar ada di bawah alam sadar kita bahwa kita gak kompromi dengan dunia. Kita gak kompromi dengan dunia. Apa sih dunia itu? Baca di Alkitab ya. Di Efesus itu ada buah roh, ada kedagingan. Buah daging, buah daging ya. Daging maksudnya hidup dalam daging. Itu bisa dibaca di dalam Galatia. Baca sendiri, gak ada waktunya hari ini. Oke, jadi hal yang kedua yang perlu kita ingat bahwa kita punya misi. Ingat, kita punya misi. Bilang sama kiri kanan, kita punya misi. Kalau masih hidup kita masih punya misi. Ya nanti kalau udah RIP udah selesai misi kita. Selama kita masih hidup kita punya misi. Itu hal yang kedua yang kita perlu ingat. Ya. Karena kita tahu apa teman-teman. Orang-orang yang tidak percaya Yesus mereka ada di bawah murkanya Tuhan. Ya. Kalau di sini dikatakan Tuhan itu murka. Sebenarnya orang-orang yang tidak percaya Yesus mereka ada di dalam murkanya Tuhan gitu loh. Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ya.
Tadi saya katakan bahwa Tuhan mau semua orang diselamatkan gitu ya. Bisa ditayangkan? Ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Garis bawahi itu. Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah hatinya Tuhan. Ini bicara tentang kok Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali ya. Karena Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Inilah hatinya Tuhan. Kalau kita bilang kita adalah anak-anaknya Tuhan, maka hatinya Tuhan, apa yang menjadi prioritas Tuhan, itu menjadi hatinya kita dan prioritas kita. Amin. Karena kita adalah anaknya. Itu yang menjadi prioritasnya Tuhan. Itulah amanah. Sebelum Yesus naik ke surga, cuma satu dia kasihkan amanah itu. Pergi, jadikan segala bangsa. Agar apa? Dia sudah selesai 3,5 tahun melayani di muka bumi ini. Selanjutnya, Roh Kudus dia berikan kepada kita. Karena kitalah yang akan menyelesaikan tugas daripada semua orang berbalik dan bertobat di zamannya kita. Amin. Setiap kita punya zaman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Umur saya 57 tahun. Kalau umur saya sampai 100 tahun berarti sisa 43 tahun lagi. Di zamannya saya 43 tahun sampai saya kalau mati umur 100. Itulah zaman saya untuk memenangkan, membawa orang berbalik dan bertobat kepada Yesus. Setelah itu kalau Yesus belum datang, ada zaman yang akan melanjutkan. Zamannya anak-anak saya, Abraham, Gracia, Gloria, kalau saya bicara keluarga. Mereka akan melanjutkan. Saya sudah selesai. Mumpung masih diberi kehidupan. Di zamannya kita ini masih hidup. Taruh di hati kita. Kita bawa orang-orang untuk berbalik, bertobat kepada Yesus. Masuk di dalam pesta perjamuan yang Tuhan sudah siapkan gratis. Orang gak perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Hanya percaya kata firman Tuhan. Amin. Hanya bawa diri dan percaya. Percaya bahwa Yesus sudah mati dan mengampuni dosa kita. Kita masuk di dalam pesta perjamuan yang Yesus sudah siapkan. Dan kalau kita sudah masuk menikmati, kita diutus untuk pergi. Itulah misi kita. Itulah misi kita Bapak Ibu. Saya gak anti Bapak Ibu punya mimpi. Saya nggak anti Bapak Ibu, harus punya mimpi. Bagaimana memuliakan Tuhan kalau nggak punya mimpi? Untuk berhasil dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Miliki mimpi seperti Yesus punya mimpi untuk kita semuanya. Diberkati Tuhan. Untuk apa semuanya? Hanya untuk satu misi. Menjadikan segala bangsa. Orang-orang lihat hidupmu, orang-orang lihat keluarga kita, orang-orang lihat cara kita berbisnis, orang-orang lihat cara kita bekerja, orang-orang lihat cara kita kuliah, cara kita sekolah, dan mereka memuliakan Tuhan. Cuman itu misinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tahu orang-orang di luar Kristus, dia akan masuk di dalam yang dikatakan murkanya Tuhan. Sekarang pun mereka gak percaya Yesus, mereka ada di dalam murka, di bawah murkanya Tuhan. Kalau sampai masih hidup kita orang ini belum juga, kita harus titip pesan sama generasi berikutnya, ini menangin nih orang ini gitu ya. Amin. Kita akan menghadapi tantangan Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kita gereja meresponi panggilan gereja terhadap panggilan Tuhan terhadap gereja, yaitu pergi menjadikan segala bangsa muridku itu. Kita mengadakan penginjilan. Banyak metode Bapak Ibu. Kita menggunakan metode alfa. Di metode alfa ini kita mengajak teman-teman yang kita kenal. Orang-orang yang kita kenal. Kita makan di alfa. Kita bicara tentang kehidupan dari perspektif Alkitab. Kita diskusi, kita tertawa bersama, kita mengalami Tuhan bersama. Kenapa?
Karena di Alfa setiap orang bisa ketemu dengan Tuhan, mengerti tujuan hidupnya, dan menyelesaikan tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Ya. Nah untuk itu saya coba kampanye Alfanya coba tayangin lagi deh. Kita mau melihat ini udah setiap minggu gitu loh ya. Saya berharap setiap minggu itu jadi akhirnya di bawah alam sadar kita bahwa wah harus menangkan jiwa, harus menangkan jiwa, harus menangkan jiwa, harus menangkan jiwa. Berapapun harganya harus menangkan jiwa, nah, gitu ya. Nggak perlu teman-teman ke Afrika, belum perlu ke Papua di daerah pegunungan, nah, gitu ya. Cukup Carter dengan helividanya gitu. Tetapi lihat teman-teman di kantor kita, lihat teman-teman di keluarga kita, saudara-saudara kita, lihat teman-teman di kampus kita, gitu ya. Silakan, yuk kita mau lihat dulu tayangan Alfa ini. Inilah cara kita mengundang orang-orang yang kita kenal. Saya ditangkap di tahun 2010 karena keterlibatan dalam kasus perampokan. Keluarga aku merasa bahwa orang buta seperti aku ini nggak ada gunanya gitu. Yang saya rasakan ketika tahu anak saya dibunuh adalah hati saya hancur. Saya menyalahkan Tuhan. Saya mengalami penglihatan, Allah berkata kepada saya, engkau harus mengampuni. Sarah ada bersamaku. Aku mendengar dengan jelas suara itu. Aku mengasihimu. Saya ngalami mimpi, ikut saya kamu akan dibebaskan. It's totally life change, betul-betul berubah. Ya, teman-teman lihat ini 3 kesaksian. Yang pertama seorang yang melakukan korupsi atau koruptor. Yang kedua seorang yang cacat. Dan yang ketiga kita pernah dengar cerita Sarah ini ya. Yang diperkosa lalu dibunuh sama pacarnya sendiri. Dan ini viral karena saya langganan koran Kompas. Saya baca itu di koran Kompas. Dan kita lihat bagaimana mereka bisa mengampuni. Orang tuanya bisa mengampuni si pembunuh. Itu kalau bukan Tuhan mungkin nggak mungkin gitu ya. Dengan kasih kita yang terbatas itu nggak mungkin. Seorang yang buta bisa mengalami Kristus dan hidupnya bisa dipakai Tuhan. Ya, tadi seorang ibu yang buta itu akhirnya dia dipakai untuk mengumpulkan anak-anak jalanan ya, dan dia melayani di situ gitu ya. Dan mereka semua ketemu Tuhan, mengalami keubahan, itulah yang dia saksikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita misi, artinya kita pergi, yang kita sampaikan adalah kesaksian kita ketemu sama Tuhan. Itu yang kita ceritakan sama orang. Orang lihat keubahan dalam hidup kita. Ya, dan mereka memuliakan Tuhan. Poin yang terakhir adalah kalau kita lihat di sini di perikop ini kata pergi itu 2 kali, ya. Jadi benar-benar kita disuruh pergi gitu ya, 3 kali bahkan ya. Waktu hambanya itu disuruh tuannya kasih tahu kepada para undangan di ayat yang 17 dan 18 ya. Dan di ayat yang ke-21 serta ayat 23 disuruh pergi. Kenapa? Karena rumahku harus penuh. Amin. Tema tahunan kita adalah Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah. Tendanya dibuat besar. Dibuat kokoh patok-patoknya. Agar rumahku harus penuh. Rumah besar yang Tuhan sediakan. Dan itu harus penuh. Harus penuh. Siapa yang memenuhkan? Saudara dan saya. Ambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.